Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu saudara, tema besar kita hari ini adalah buah sulung. Dan disclaimer dulu ya. Khotbah ini bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk mendidik orang yang mau belajar. Kalau orang tidak mau belajar, jangan dengarkan khotbah ini. Percuma. Sebab firman Tuhan berkata, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia bisa menembus jiwa, memisahkan jiwa dan roh. Maksudnya, firman Tuhan yang benar itu sangat berdampak mengubah hidup seseorang. Yang tadinya melenceng, menyimpang jadi mengerti. Yang tadinya salah mengerti, menjadi mengerti. Berubah total hidupnya. Jadi sekali lagi kalau tidak mau belajar gak usah dengar khotbah ini. Percuma. Ya. Karena khotbah hari ini sangat keras. Khotbah ini terus terang sangat keras. Buah sulung. Apakah masih berlaku? Pertanyaannya itu. Sebab di banyak gereja buah sulung itu ditekankan. Sebelum bulan Januari sudah diingat-ingetin, jangan lupa ya. Jangan lupa bayar ya. Kalau enggak belalang pelahap datang. Ngancam. Ya. Kalau enggak nanti enggak diberkati Tuhan. Wah, diingat-ingetin terus. Jadi yang benar bagaimana sih? Kita harus sesuai firman Tuhan Alkitab. Apapun kata Alkitab. Ada amin dulu kan nih? Artinya kalau yang tidak sesuai Alkitab, jangan diaminkan. Tinggalkan orang yang ngajar tidak sesuai Alkitab. Hidup cuma satu kali. Kalau sampai orang ngajar tidak sesuai Alkitab, sesuai pikirannya sendiri, tinggalkan itu. Sebab kalau tidak, artinya saudara tidak mengasihi Tuhan Yesus. Artinya saudara memuja-muja pembicaranya itu. Bukan mengasihi Tuhan Yesus. Firman saja dipelintir-pelintir untuk kepentingan pribadi. Ini bahaya loh. Buah sulung ini ya. Buah sulung ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata bikurim. Bikurim itu artinya dari akar kata bakar. Kalau dalam bahasa Yunani aparke. Bukan apate ya. Taunya apate. Ya, itu artinya menjadi yang pertama atau sulung. Ya. Jadi bentuk jamaknya bikurim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hasil pertama dan terbaik dari panen tanaman atau hasil ternak atau anak sulung yang lahir itu harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap tahunnya. Itu namanya buah sulung. Persembahan buah sulung. Ya. Jadi buah sulung ini di zaman perjanjian lama itu sudah umum dilakukan tiap tahun. Dan itu adalah hasil bumi. Ya. Keluaran pasal 23 ayat 19. Demikian dalam teks Ibrani asli. Reshit bikure atmatka tabi bet Adonai Eloheka. Artinya yang sulung dari hasil pertama tanahmu haruslah kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan langsung. Ya. Saudara ingat ya, kalau perintah Tuhan itu ditulis di perjanjian lama ini berlaku selama-lamanya. Selalu kalimatnya seperti itu. Tetapi ternyata dengan berjalannya waktu di kemudian hari disempurnakan Tuhan dan dibatalkan yang lama. Contohnya, hukum tentang sunat. Itu Abraham dikasih tahu Tuhan tuh, seluruh rumahmu harus disunat. Seorang yang tidak disunat dibinasakan dia. Gitu. Itulah ketentuan yang sampai selama-lamanya. Ternyata setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, sunat itu tidak penting. Sunat fisik itu tidak penting. Yang penting sunat hati. Tanggalkan manusia lamamu itu. Sebab fisik itu gak penting, nanti mati jadi debu lagi balik. Gitu. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah dihapus, perjanjian lama ya perjanjian lama.
tapi akhirnya tidak berlaku lagi. Karena dengan kematian Tuhan Yesus, semua korban dibatalkan. Korban bakaran perlu nggak? Nggak perlu, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Segala macam korban itu sudah tidak perlu. Ya, hati-hati loh saudara. Kalau belajar Alkitab itu harus lengkap. Dan sangat menyedihkan ternyata banyak pembicara di dunia ini tidak baca Alkitab. Bacanya satu ayat terus hobi dikembangkan sendiri. Ya, konteks historisnya gini saudara, ini. Ulangan 26 ayat 1 sampai 2. Ceritanya bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan di Mesir, lalu diberi makan roti mana sepanjang jalan di padang gurun. Roti mana itu diberikan di pagi hari, di sore hari makan daging puyuh, burung puyuh. Ya. Setelah sampai di Kanaan, roti mana berhenti. Kenapa? Di Kanaan mulai agraris, bercocok tanam, menanam gandum, ya, menanam buah zaitun dan sebagainya. Makanya perintah Tuhan keluar seperti ini. Ulangan 26 ayat 1 sampai 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka, maka engkau harus mengambil sebagian dari hasil pertama dari segala yang kau peroleh dari tanah itu. Berapa saudara? Bukan semua ya. Bukan semua panennya nanti serahkan ke bait Allah. Bukan. Sebagian. Firman Tuhan bilang sebagian loh. Kalau orang yang ngasih semua itu melanggar firman Tuhan. Meskipun ngasihnya lebih banyak. Itu namanya tidak taat firman. Sebagian. Firman Tuhan jangan dirubah-rubah. Itu sebagian perintahnya. Bayangin kalau semua panen dikasih ke bait Allah. Cukup gak bait Allahnya? Bait Allah isinya gandum semua. Terus bingung kebanyakan. Emangnya bait Allah gudang atau? Ya, hati-hati loh. Sekarang dirubah. Berikan gaji pertamamu ke gereja. Kalau gaji kan cuma transfer, gak bisa penuh. Coba gandum. Gak mungkin kan? Itu pelintiran itu uang itu. Gak ada itu buah sulung uang satu gajian, satu bulan disuruh kasih. Salah itu. Itu akal-akalannya itu. Itu akal-akalan saudara, saya kasih tahu. Itu salah besar itu. Sebagian. Bayangin ya seorang anak, gajian pertama dikasih ke gereja semua, orang tuanya memble. Padahal orang tuanya pas-pasan. Orang tuanya jadi sakit hati sama gereja. Ini gereja nggak bener ini. Orang tua nggak dikasih. Waduh, jadi sandungan saudara. Waduh, gereja kok begitu ya. GMM gak bakalan begitu. Itu sebabnya kita namanya gereja mula-mula. Apanya yang mula-mula? Bukan mula-mula itu niru zaman dulu. Gereja awal pakaiannya seperti apa, jubah, rambutnya seperti apa. Bukan luarnya yang kita tiru. Kebenarannya masih murni di awal tuh. Gak ada yang nafsir gini, nafsir gitu. Gak ada. Ya, di awal itu murni. Para rasul. Bukan kita mau niru cara hidupnya. Yang pakaiannya itu bukan. Firmannya hari itu masih murni, sesuai Alkitab. Makanya kita pakai Alkitab, gak pakai pikiran diri sendiri. Karena pikiran manusia itu cupet dan licik. Pakai ayat-ayat dipelintir-pelintir untuk kepentingan pribadi. Untuk ngumpulin duit. Ngerusak itu mah. Orang jadi salah mengerti. Ya, pasti ada banyak korban di sini. Buktinya ketawa-ketawa tuh. Tapi gini loh ya saudara, sebelum dilanjutkan ya. Bukan berarti lalu gak memberi persembahan. Itu salah juga ya. Kalau jemaat yang pelit gini, yes. Di gereja ini gak ada persembahan. Loh, siapa yang bilang gak ada persembahan? Gak ada buah sulung. Gak ada juga persepuluhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Udah gitu doang. Dengan sukarela. Gak mau persembahkan juga gak bakalan dicatat namanya. Belum bayar ya bulan lalu. Emangnya debt collector kita? Gak ada di sini. Gak ngasih juga gak apa-apa kok. Tapi urusannya sama Tuhan. Kita mah gak peduli. Kamu kasih gereja lain. Gak masalah juga. Terserah urusannya sama Tuhan. Ada amin saudara. Nah, kita mau belajar yang benar loh, serius. Ya.
Jadi konteks historisnya gitu, saudara. Siapa yang harus bayar buah sulung? Semua orang Israel yang punya penghasilan. Contohnya, kalau seorang petani, dia harus bawa hasil pertamanya yang terbaik, yang berupa gandum, berupa anggur, berupa zaitun, buah zaitun misalnya. Ya, yang terbaik. Berapa banyaknya? Tadi disebut berapa? Sebagian, bukan semua. Ya, semua terus dia makan apa? Saudara bisa bayangin nggak? Saudara hari ini punya usaha perkebunan. Panen besar, kebun duren. Wah, mantap kan? Oh, panen besar, kasih durennya semua ke gereja. Terus gimana? Terus bangkrut dong perusahaannya. Panen dikasih semua. Itu ajaran mana itu? Itu pasti pedagang itu yang ngajarin. Pasti. Gak bertobat itu. Jadi pendeta tetap jadi pedagang. Mestinya pedagang bertobat jadi pendeta. Ini pendeta jadi pedagang. Cari untung. Dia lihat berapa ya jemaatnya. Kalau buah sulung kali berapa ini ya. Mantep itu. Itu. Ya jangan bilang ya. Dipikir gereja gak butuh duit. Butuh tapi gak mau pakai ayat-ayat untuk ngakalin jemaat. Perhatikan baik-baik ini. Ya, hidup cuma sekali. Buat apa engkau memperoleh seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Binasa kau pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk ngakalin banyak orang. Orang jadi ketakutan ke gereja. Waduh Pak, kalau enggak aku dimakan belalang pelahap Pak. Belalang pelahap yang mana? Enggak ada itu. Kristus mati di kayu salib. Kita sudah bebas. Merdeka dari segala kutukan. Ada amin gak nih? Oke, kalau peternak memberikan anak sulung dari hewan ternaknya itu. Kalau ternyata anak sulungnya itu cacat, anak domba pertama cacat gak boleh dipersembahkan. Harus diganti dengan yang dituntut Tuhan. 5 shikal perak. 5 shikal perak. Ada itu di kitab Taurat, tulisannya ada semua nih saudara. Ya. 5 shikal itu berapa? 5 shikal itu 55 gram perak. Ini zaman itu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, saya mau kasih tahu ya, saya mau ingatkan. Tuhan itu gak butuh uang kita. Tuhan gak butuh uang persembahan kita. Yang butuh gereja. Gereja harus bayar listrik, harus bayar operasional, betul? Jangan dikaitkan kebenaran dengan persembahan uang. Kebenaran harus kebenaran. Saya sangat percaya kalau orang cinta Tuhan, dia pasti mendukung pekerjaan Tuhan yang benar. Kalau orang mendukung ajaran yang salah, urusannya sama Tuhan dia. Urusannya sama Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas tuh. Ketika Allah Abraham, Ishak dan Yakub bicara dengan Abraham, dia bicara begini. Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Tapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Jadi kalau orang mendukung pekerjaan Tuhan dengan benar, dia diberkati Tuhan. Tapi kalau orang mendukung pekerjaan yang salah, dia dikutuk Tuhan. Kalau dia mensabotase pekerjaan Tuhan, dia dikutuk Tuhan. Tuhan bicara dengan firman-Nya semua supaya semua orang selamat, dipelintir-pelintir, dipermainkan, dikutuk Tuhan dia. Kalau tidak bertobat. Masih ada waktu sebelum menutup mata, bertobatlah. Ya, ini saya sudah peringatkan ya. Kali ini korbannya sangat keras. Ya. Sangat keras. Berapa sih jumlah yang mestinya memang harus dipersembahkan? Apa benar seluruh gaji? Apa benar seluruh panen? Ya harus pakai ayat Alkitab, jangan pakai gini. Aku gembala butuh duit, untung nih kalau seluruhnya. Itu tersesat, itu terkutuk orang-orang semacam itu. Ya, kita baca Alkitab saja. Dan sekali lagi ini bukan marah-marah, saudara. Ini kita mau kembalikan kepada Alkitab. Kita baca saja Alkitab ya. Oke, Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Ulangan 26 ayat 1 sampai 11.
Kita baca ayat 1 dan 2 deh misalnya. Ulangan pasal 26 ayat 1 dan 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam apa, saudara? Kira-kira itu seluruh panen atau sebagian kecil? Bayangin seluruh panen di dalam bakul raksasa itu. Jelas bakul ya. Oke. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi itu sebagian, sebakul. Oke. Imamat 23 ayat 10. Ayat 9-nya bicara begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Berapa? Seberkas. Bukan semua, seberkas. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata gomer. Itu artinya seikat gandum. Seikat, saudara, bukan semuanya. Kenapa? Ayat 11-nya. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu. Jadi gini loh saudara. Seorang petani gandum, dia panen besar. Harus mempersembahkan yang terbaik, pilih yang terbaik. Seikat gandum, diberikan ke bait Allah. Lalu imam itu mengunjukkannya di hadapan Tuhan. Ini gara-garanya bahasa Indonesianya mengunjukkan itu orang nggak tahu. Karena pakai kata bahasa lama kali ya, istilah lama. Mengunjukkan tuh gini loh saudara. Seberkas gandum itu dipegang, ya, ada gambarnya nggak? Dipegang gini, lalu, nah itu dia. Diunjukkan di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Bukan diserahkan nih, bukan gitu. Bayangin, seluruh panen, suruh gini. Putus tangannya. Itu lambang ritual bahwa satu, aku bersyukur Tuhan, panennya berhasil. Semuanya karena Engkau. Gitu maksudnya. Amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi sifatnya simbolik dan itu bukan semua. Kalau diaplikasikan hari ini bukan gaji semuanya. Jangan mau diakalin. Sebagian. Lagi pula zaman Taurat sudah berakhir. Siapa yang gini-giniin? Ayo, kasih duit terus saya gini, pakai duitnya. Gak ada udah, cerita itu udah gak berlaku. Buah sulung sudah tidak berlaku. Ya, sudah tidak berlaku. Ingat baik-baik itu. Udah salah, dipakai terus lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Persembahan buah sulung ini terjadi di zamannya Taurat. Ya, di zamannya Taurat ada buah sulung memang persembahannya. Hari ini kalau orang mengajarkan buah sulung, berarti dia mengajarkan hukum Taurat. Kalau seseorang mengikuti hukum Taurat, boleh nggak sebagian yang diikuti? Harus semuanya. Kalau satu kau kerjakan, yang lain jangan diabaikan, kata firman Tuhan. Makanya orang Yahudi mengikuti hukum Taurat 613 syariat Taurat. 613. Tapi sungguh ajaib dan pintar dan liciknya manusia ya. Ada 613 syariat Taurat. Yang diambil cuma 2. Persepuluhan sama pintar memang. Luar biasa kesesatan dunia ini.
Luar biasa. Padahal ada ayatnya. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Berani ya. Makanya jemaat GMM harus cerdas. Mengerti firman Tuhan, harus peka membedakan roh. Mana roh mamon, mana roh matre, mana roh kebenaran. Amin ya semua ya. Saya menyadari bahwa gereja kita nggak terlalu besar sih. Yang besar ngawur semua kan. Itu ibarat pancuran kecil kita. Kricik. Yang sana air terjun gitu. Nggak apa-apa. Kita jadikan setiap jemaat pinter aja. Mengerti kebenaran. Nanti setiap jemaat, semua kita harus jadi alat di tangan Tuhan. Sebarkan juga. Nggak usah khotbah, sebarin aja linknya ini. Kamu dengerin ini. Itu. Nanti ada yang ngomong gini, ya omsetku jadi turun. Omset lagi. Kau pikir gereja bisnis apa? Ada yang ngomong gitu loh. Omset jadi turun gitu loh. Omset lagi. Matrek sih loh. Nggak takut Tuhan. Ya. Yang lebih mengerikan lagi gini, saudara. Kalau orang ngotot pakai hukum Taurat, tampilin Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau orang masih, oh itu hukum Taurat, firman Tuhan gak pernah dibatalkan, ngawur ngomongnya. Setelah Tuhan Yesus mati, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat. Ayo ngelesnya apa lagi? Dulu waktu saya bilang persepuluhan ngelesnya, zaman Abraham sebelum Taurat katanya. Itu pun salah. Abraham kasih persepuluhan kepada Melkisedek yang 90% dikembalin ke Raja Sodom, gak dikantongin Abraham. Ketahuan semua gak baca Alkitab. Tapi heran gak tahu malu ngaku menipu jemaat. Aneh. Saya bilang para rabi aja udah tidak mempersembahkan persepuluhan karena bait Allah sudah tidak ada. Ada orang yang ngundang tour leader. Tour leader dipakai pakaian Yahudi. Terus disuruh ngaku, ada persepuluhan. Gak tau malu sih lo. Ya, gak takut Tuhan kau ya. Saya peringatkan ya sebagai hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan, bukan, kau bukan hamba Tuhan. Kau hamba uang. Aduh, tolong cek tekanan darah. Tapi saudara, beneran loh, saya itu enggak marah. Meskipun kelihatannya, enggak, beneran enggak. Saya cuman gemes gitu kalau lihat, kenapa sih kamu begitu itu? Padahal firman Tuhan itu jelas loh. Kamu kaya raya gara-gara itu gitu. Binasa kau. Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Iya dong. Ngapain sih? Ya, ingat ya jemaat yang pelit-pelit jangan ngomong gini. Di sini nggak ada persembahan enak, yes. Nggak ada persepuluhan, nggak ada buah sulung. Ya memang nggak ada, tapi persembahan ada. Dan sukarela. Jangan khawatir, nggak akan dicatat namanya siapa yang belum bayar. Saya bukan debt collector. Juga saudara nggak usah khawatir yang nggak mempersembahkan. Nggak apa-apa kok. Kalau dalam kekurangan atau pas ya nggak usah kasih persembahan. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Saudara dijamin deh, pulang dengan aman. Nanti kalau saudara sampai di pintu situ, nggak ada tuh petugas yang nggak ngasih, pokoknya nggak boleh lewat. Nggak ada, tenang aja. Ya. Tapi kalau yang punya jangan pelit. Bukan untuk kita kok, bukan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini loh. Kalau misalnya aja. Ada orang yang nggak percaya tapi suka dengar firman di sini. Ya nggak apa-apa, persembahannya kasih gereja lain yang membutuhkan. Loh, kurang apa lagi coba? Ya kan? Aduh, ini ya kebenaran itu ada harga yang harus dibayar. Kalau salah jangan diaminkan, kalau benar amin. Gitu. Ya. Makanya sampai perjanjian baru kita nggak ngomong buah sulung lagi. Buah sulung ala perjanjian lama maksudnya. Tapi buah sulung ala perjanjian baru. Nah ini yang luar biasa ini saudara.
Ini yang sangat luar biasa. Buah sulung perjanjian baru itu apa sebenarnya? Di Alkitab dikatakan, Kristus adalah buah sulung yang terbaik, yang utama bagi Bapaknya. Ya. Hari ini kita diberi buah sulung, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dan kita pun adalah buah sulung. Kita buah sulung, saudara. Apa artinya? Aku buah sulung nih, artinya untuk Tuhan. Buah sulung kan harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau kita buah sulung, artinya hidup kita untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Baik aku bicara, dagang, apapun untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan bukan semua uangnya dipersembahkan gereja, bukan itu ya, itu balik lagi tuh. Semua uangnya harus digunakan untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya, mendukung pekerjaan Tuhan tentu kalau ada. Kalau apalagi kalau diberkati banyak. Memberi orang tua harus, jangan pelit, jadi sandungan nanti. Ya. Memberi orang yang membutuhkan harus. Kita buah sulung. Jangan sampai jadi buah, situ yang ngomong lo ya, buah busuk. Kita buah sulung, artinya kita harus jaga yang terbaik. Dan prioritas pertama itu Tuhan. Saudara ya, prinsip utama buah sulung di perjanjian lama itu gini loh. Yang pertama, panenmu yang pertama untuk Tuhan. Yang pertama itu maksudnya pikiran kita langsung Tuhan dulu. Bukan gini, panen beli mobil dulu. Bukan, Tuhan dulu. Yang kedua baru yang terbaik untuk Tuhan. Tapi bukan semua loh ya, bukan. Yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita itu diingini Tuhan. Kita semua buah sulung. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan buah sulung untuk Tuhan. Yang terbaik dan yang pertama. Nah, itu sebenarnya maksudnya. Jadi yang perjanjian lama itu bayangan yang akan terjadi. Oh dulu bangsa Israel dimintain buah sulung. Sekarang kita buah sulungnya. Oh dulu hukum Taurat, sekarang kasih karunia. Oh dulu kita perlu imam besar di bait Allah. Sekarang tubuh kita bait Allah. Imam besarnya Tuhan Yesus sendiri. Makanya kalau kita belajar perjanjian lama harus lengkap dan harus dilanjutkan perjanjian baru. Sebab yang sebenarnya terjadi itu perjanjian baru yang diingini Tuhan. Perjanjian lama itu bayangan yang akan terjadi. Dulu sunat, iya. Sekarang sunat hati. Semuanya itu begitu kebenaran itu ternyata. Perjanjian lama itu mencerminkan perjanjian baru. Makanya pusat etika hidup orang benar, perjanjian baru. Orang yang hidupnya tidak kristosentris, pusatnya Tuhan Yesus, dia bukan orang benar. Meskipun dia rajin ke gereja, meskipun dia pendeta sekalipun, meskipun dia pendeta besar, percuma besar badannya doang. Kebenarannya enggak ada. Ya, itu hidup cuma sekali. Apa yang kita cari di dunia ini? Ya, kalau kita mengerti kita buah sulung. Siapa kita buah sulung? Kita disebut buah sulung. Waduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita buah sulung, disayang Tuhan. Dijadikan biji matanya. Waduh, kalau kita nggak mempersembahkan hidup kita, tidak tahu diri itu namanya. Waduh, ya. Mestinya kita semua gini saudara. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kan gitu mestinya ya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Iya loh, kalau kita pikir baik-baik gitu ya. Kok aku dijadikan biji mata Tuhan ya? Kok aku dijadikan buah sulung ya? Wah luar biasa ini. Aku mau jadi buah sulung beneran Tuhan. Yang pertama dan yang terbaik ku persembahkan untuk Tuhan. Itu sebabnya orang yang tidak melayani Tuhan di bumi gak bakalan melayani Tuhan di surga. Itu sebabnya orang yang tidak mempersembahkan hidupnya di bumi ini untuk Tuhan tidak bakalan sampai ke surga.
Gak bakalan. Rajin ke gereja agamawi, buat apa? Kok gak melayani Tuhan? Kok semuanya ada maksud di balik semuanya itu? Ada udang di balik rempeyek. Melayani Tuhan tapi ini pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ada agenda tersembunyi. Gak tulus. Percuma. Tuhan bisa baca hati kita, saudara. Ya, buah sulung itu yang pertama Tuhan. Saudara tahu gak? Kalau kita mengerti bahwa kita ini buah sulung. Kita pasti yang pertama kali Tuhan. Ketika kita membuka mata di pagi hari. Ikuti doa pagi di GMM. Pagi hari dimulai dengan benar. Tuhan yang nomor satu. Kan begitu. Setelah itu kerja, bisnis yang pinter, yang banyak uang. Yang jujur, yang jadi berkat di keluarga, di teman-teman, di pelayanan. Mantap, buah sulung persembahkan untuk Tuhan. Ya, jangan hidup sekali diberkati Tuhan gak memberkati orang lain. Kalau sama diri sendiri borosnya minta ampun. Sama orang lain walit medit. Bukan pelit, sudah. Walit. Medit lagi belakangnya. Itu kalimat majemuk. Janganlah saudara. Berapa kaya sih saudara mau pelit begitu? Salomo aja yang paling kaya, dia menyesal di hari tuanya. Segala sesuatu sia-sia. Kalau tidak punya Tuhan. Semuanya itu percuma kalau ditinggal Tuhan. Itu sebabnya kita tidak hanya diajar teori firman. Kita dijadikan buah sulung. Kamu itu buah sulung. Persembahkan untuk Tuhan yang terbaik. Prioritas pertama, hidupmu itu. Roma 12 ayat 1 sampai 2 jelas itu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yaitu yang hidupnya kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Buah sulung itu. Itu konsep buah sulung. Buah sulung bukan hasil panen lagi sekarang. Buah sulungnya hidup kita sekarang. Amin. Jadi jangan cupet gitu. Buah sulung cuma uang, gaji pertama terus. 2 bulan sebelumnya sudah diingetin terus. Sekarang kita ingatkan setiap saat persembahkan buah sulung. Yaitu hidup kita. Saudara, yang kudus dan berkenan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, istilah buah sulung itu bisa digunakan secara literal. Artinya secara harafiah di perjanjian lama yaitu tadi hasil ternak dan sebagainya. Itu literal itu saudara, secara harafiah. Itu pun tidak semuanya, cuma sebagian, seberkas, sebakul, sebagian dari hasil panen. Kemudian penggunaan figuratif di perjanjian lama ada juga. Satu-satunya penggunaan di Yeremia 2 ayat 3. Yeremia 2 ayat 3. Di situ digunakan bahwa Israel kudus bagi Tuhan. Buah sulung dari hasil tanahnya. Bangsa Israel disebut buah sulung. Makanya Israel harus dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi sayang sekali Israel tegar tengkuk. Makanya mereka binasa sebagian besar. Sama hari ini kalau kita disebut buah sulung, persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kalau tidak, binasa seperti bangsa Israel. Disebut buah sulung percuma. Disebut umat pilihan percuma. Kalau tidak berlaku sebagai memang buah sulung, memang umat pilihan. Disebut doang buat apa? Seperti bangsa Israel dipilih Tuhan, disebut umat pilihan. Apakah umat pilihan pasti selamat? Tidak, ternyata binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Jadi doktrin yang mengajarkan Tuhan memilih yang ini selamat, yang ini enggak. Kalau Tuhan memilih enggak bisa binasa, salah kok enggak baca ayatnya sederhana. Hosea 4 ayat 6. Ketahuan enggak baca Alkitab itu. Maunya sendiri. Heran saya. Banyak orang berani berdiri di atas mimbar, tapi ngawur. Kalau kita berdiri di mimbar ini, penghakimannya beda loh saudara. Barang siapa berani bicara, dihakimi secara berbeda, lebih berat. Makanya setiap kali saya naik ke mimbar, saya selalu, aduh Tuhan, jangan ada yang salah ya Tuhan. Kalau salah tolong kasih tahu, nanti ku koreksi minggu depan.
Itu loh, bahaya. Lebih enak gak usah khotbah. Khotbah lebih berat kalau salah. Yang pertama kali diikat di lehernya, batu kilangan. Saudara, batu kilangan tahu gak ya? Kilangan itu batu gede itu. Itu kalau diikat di leher terus dibuang ke laut kira-kira gimana? Meluncur kita, sampai dasar udah tamat. Udah gak berani ngomong buah sulung lagi pasti. Mati di dasar laut. Di perjanjian baru dipakai sebagai buah sulung ini figuratif, saudara. Figuratif. Yang pertama menggambarkan Israel sebagai buah sulung. Ya. Yang kedua menggambarkan Kristus. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu bukan buah sulung, Pak, itu cuma sulung. Cek teks aslinya. Sebagai first fruit, sebagai buah yang sulung. Ini cuma masalah terjemahan aja. Buah sulung, Kristus itu buah sulung. Ya, dipersembahkan untuk kita loh. Wah, ini ironi loh. Masa Bapak di surga kasih buah sulung ke kita? Kristus mati di kayu salib. Ya, itu yang pertama, buah sulung di perjanjian baru. Ya. Kemudian apa lagi? Buah sulung yang kedua adalah orang percaya yang pertama di Yunani Selatan. Roma 16 ayat 5 itu. Rasul Paulus yang menyebut keluarga Stefanus sebagai buah sulung. Di Roma 8 ayat 23 kita baca. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita menerima karunia sulung roh sebagai buah roh, sebagai buah sulung. Itu maksudnya buah sulung. Jadi kita pun disebut buah sulung, saudara. Disebut buah sulung kita. Roh Kudus disebut buah sulung juga. Karunia sulung roh ini, Roh Kudus sebagai buah sulung. Dihadiahkan ke kita sebagai buah sulung. Bayangkan, Allah yang begitu besar memberi kita hadiah buah sulung terlebih dahulu. Dan menjadikan kita buah sulung. Menjadikan kita buah sulung. Ya. Nah, jadi kalau kita mengerti kita sebagai buah sulung, tentu kita tidak berani hidup tidak sebagai buah sulung. Tentu kita akan mempersembahkan hidup kita ini sebagai buah sulung. Yang terbaik, yang pertama untuk Tuhan. Pasti kita nggak berani itu gosip, ngomongin temennya, fitnah, apalagi ya. Nyerang siapa gitu. Tapi zaman sekarang luar biasa sih. Jemaat aja berani nyerang gembala. Waduh, luar biasa. Kalau komentar di YouTube itu waduh. Tapi kita maklum aja lah ya. Orang gak mau jadi buah sulung ya mulutnya keluar macem-macem. Mestinya dari mulut kita keluar berkat ya. Malah dipakai untuk keluar kutuk, bayangin. Sayang sekali ya. Orang dikasih anugerah supaya jadi buah sulung. Malah jadi buah busuk. Waduh, hari ini kita mau ingatkan kita semua sama-sama. Mari kita jadi buah sulung. Artinya kita yang persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik itu bukan hanya uang, saudara. Waktu, keahlian kita, semua yang ada pada kita. Lagi pula itu milik Tuhan kok, bukan milik kita. Ya, mari kita persembahkan kepada Tuhan yang tulus. Bukan soal uang saja. Ya, kasih persembahan yang tulus. Gak ngasih juga gak apa-apa kalau gak ada. Gitu aja. Ya, yang penting hiduplah sebagai buah sulung yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau dulu buah sulung itu tahunan, kalau sekarang kita mempersembahkannya setiap saat segenap hidup kita buah sulung.
Ya, sebenarnya ya saudara, Bapa kita di surga itu sangat mengasihi kita. Ia melakukan segala cara supaya kita selamat. Bukan hanya masuk surga, supaya mulai sekarang pun kita menjadi anak Allah. Karakternya luar biasa. Hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi berkat bagi semua orang keluarga kita, terutama lingkungan paling kecil dulu. Gereja, teman-teman, jadi berkat. Hidup cuma sekali ini luar biasa loh, jangan dilewatkan. Makanya Tuhan bicara, engkau biji mataku, disayang Tuhan. Engkau buah apa? Buah sulung. Dengan berbagai bahasa, sebenarnya intinya cuma satu. Jadilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Engkau buah sulungku, ya. Mestinya kita tahu diri, saudara. Banyak orang tidak tahu diri. Mestinya kita tahu diri, Tuhan siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Iya enggak? Mestinya kita gini, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mestinya gitu loh. Mestinya kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan hormat. Hormat dengan takut dan sayang Tuhan, cinta Tuhan. Hormat. Jangan suka memakai nama Tuhan sembarangan. Jangan suka menggunakan ayat Alkitab untuk kepentingan pribadi. Ya. Zaman dulu para jenderal kalau menghadap kaisar, tangannya taruh di bawah. Jidatnya sampai ke bawah. Hari ini banyak orang kurang ajar sama Tuhan. Mestinya kita lebih dari itu. Makanya sebagai buah sulung itu. Yang pertama aku pikirkan Tuhan. Kalau aku melakukan sesuatu, bicara atau melakukan apa saja, pikir Tuhan dulu. Sebab yang pertama buah sulung. Ini menyakiti Tuhan gak ya? Kalau menyakiti Tuhan, jangan dilakukan. Ini menguntungkan, tapi kayaknya Tuhan gak suka, jangan dilakukan. Lebih baik kita rugi, tetapi Tuhan tersenyum. Belajarlah merugi, saudara. Kadang-kadang kita melakukan rugi aku. Hitungan dunia rugi. Tapi aku percaya Tuhan tersenyum. Orang gak bisa melayani Tuhan kalau gak mau rugi. Maunya untung terus. Ya, makanya bahasa rohnya tung gitu. Mau untung sih lu. Bahasa roh palsu itu. Kalau berbahasa roh, hidupmu jadi buah sulung gak? Kau persembahkan gak sama Tuhan? Enggak, percuma bahasa rohmu. Justru orang berbahasa roh dituntut lebih. Wah, dia berbahasa roh. Harus hidup menurut roh. Bukan hidup menurut daging. Ya, ini, aduh. Ini kalau saya habis khotbah biasanya capek, enggak tahu kenapa. Enggak sih, enggak capek kok. Enggak. Justru saya senang gitu. Kenapa? Karena rupanya banyak orang cinta kebenaran. Buktinya apa? Buktinya dimarah-marahin tetap rame. Kan mestinya enggak mau datang lagi aku besok. Ya kan? Saudara, kita adalah buah sulung roh. Amin. Makanya jangan ikuti ajaran yang salah, saudara. Ajaran yang fokusnya hanya perjanjian lama. Apa saja perjanjian lama, visi misi perjanjian lama. Tahun ini tahun apa dari perjanjian lama lagi ayatnya. Gak berani diambil dari perjanjian baru. Karena perjanjian baru mengatakan barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Jelas, wah gak enak nih. Kalau perjanjian lama enak, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Kepala apa maksudnya? Banyak orang Kristen juga bukan jadi kepala, jadi karyawan. Kepala apa?
Itu buktinya bohong itu, saudara. Firman Tuhan gak pernah bohong, yang bohong orangnya. Itu Tuhan Yesus, itu Allah kita bicara soal itu, maksudnya Israel. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Buktinya sampai sekarang. Menguasai teknologi dan sebagainya. Maksudnya itu. Loh kok di Grisenda mau ngaku jadi kepala bukan ekor. Kepala apa? Kepala ikan. Yang lucu gini saudara. Kalau kita lagi makan diundang gitu ya. Yang bayarin pesan ikan. Kepalanya harus ngadep yang bayarin. Katanya itu bosnya. Mau kepala menghadap kemana, bosnya tetap bos. Emangnya dia bisa gak jadi bos kalau kepala ekornya dikasih ke dia? Takhayul banget tau gak? Gitu aja dipercaya. Gitu ngaku pinter. Saudara ya, jangan hidup pakai takhayul-takhayulan lagi mulai sekarang ya. Kita itu diciptakan Tuhan, disayang Tuhan luar biasa. Semua diberikan kepada kita. Bahkan buah sulung diberikan kepada kita, bayangkan. Semua kita. Kristus mati di kayu salib sebagai buah sulung. Roh Kudus bersama kita, buah sulung. Makanya kita harus jadi buah sulung. Buah sulung dimaksudkan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai yang utama dan yang terbaik. Itu sebabnya bangun pagi begitu mata terbuka, jerat, aku buah sulung. Apa ya Tuhan yang terbaik? Ku persembahkan bagimu. Gitu. Mulai dari pagi hari. Ya, dibaca ini Mazmur. Ayat ini luar biasa. Pemazmur itu sudah melakukannya secara luar biasa dari dulu, saudara. Mazmur 5 ayat 3. Mazmur pasal 5 ayat 3 ditampilkan. Biar dicatat setiap pagi nih. Ya. Tuhan, pada waktu pagi aku mendengar seruanku. Engkau mendengar seruanku. Kan gitu. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Di pagi hari ketika kita buka mata. Jeng. Aku mengatur persembahanku. Di pagi hari ini. Nanti aku malah lakukan ini Tuhan. Untuk Tuhan. Nanti aku kerja mau begini Tuhan, untuk Tuhan. Aku bisnis untuk ini, diatur persembahannya pagi hari. Nah sepanjang hari itu lakukan itu, persembahan itu. Itu buah sulung namanya. Buah sulung perjanjian baru, bukan buah sulung perjanjian lama. Duit, hasil panen lagi. Boleh seberkas gandum, kasih. Yang khotbah, suruh gini dia. Udah gitu doang. Ya, amin ya saudara ya. Saya tahu sih banyak orang mendengar nanti sangat tidak suka. Dan tadi setelah ibadah satu ada yang kasih tahu saya, Bapak gak bakalan diundang di gereja itu. Saya jawab, emang gue mau diundang? Sorry ya, kecuali bertobat. Sebenarnya kalau saya diundang di gereja yang sesat sekalipun saya pasti datang. Tapi gak ada kompromi, saya tetap khotbah yang benar. Supaya jadi berkat. Amin ya. Nah, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan gini saudara, diwawancara di podcast, gak berani ngomong. Ngomong kosong itu, tong kosong nyaring bunyinya. Ditampilkan, gak berani ngomong. Coba saya yang bilang, tetap saya ngomong, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Beneran saya ngomong gitu. Kita memang beda, gak bisa dijadiin satu. Tapi kita tetap teman. Iya dong, masa mau musuhan? Beda ya teman. Teman di dalam kemanusiaan. Tapi nanti, sorry ya, hakimnya Tuhan Yesus. Kalau orang gak percaya, terserah situ. Kita juga gak perlu musuhan, kita temenan aja. Itu, ya. Hidup cuma satu kali, ingat sekali lagi kita adalah buah sulung roh. Supaya kita menjadi seperti yang sulung.
Tuhan Yesus. Ya. Kita itu ya, saya nggak tahu bagaimana menggambarkan dengan kalimat. Kita itu orang yang sangat beruntung. Yang sangat diberkati. Tidak ada orang yang melebihi kita. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memiliki Roh Kudus. Kita juga masih sehat. Sakit pun tetap diberkati. Gak ada masalah kok. Kalau orang mengerti kebenaran, dalam keadaan sakit pun ia mengucap syukur. Dalam keadaan kesakitan pun ia mengucap syukur. Kalau udah bisa begitu, dia sudah dewasa imannya. Kalau yang masih kanak-kanak sakit, ngeluh-ngeluh, udah melupakan Tuhan, bahkan tanya-tanya, Tuhan ada gak sih? Gitu. Ya itu belum dewasa. Kalau sudah dewasa sakit pun gak nanya-nanya Tuhan kok. Ya biasa aja. Gak apa-apa, tubuh kita memang sakit kok. Bahkan jangankan sakit, mati nantinya. Ayo, siapa yang gak mati? Semua orang pasti mati. Tapi sebelum kita menutup mata, persembahkan hidup kita sebagai buah sulung roh. Nah kan begitu mestinya ya. Hidup ini enak saudara kalau mengerti kebenaran di dalam Tuhan. Jadi gak usah aneh-aneh ya. Penyembahan kita pun jadi utuh. Bayangkan orang menyembah Adonai Elohim, tapi gak jadi buah sulung hidupnya. Gak dipersembahkan untuk Tuhan. Penyembahan macam apa itu? Ya, penyembahan macam apa itu? Mestinya ya mulai sekarang ya, mari ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau mulai sekarang kita menyembah Tuhan dengan benar. Dengan sikap hati yang benar, dengan pengertian yang benar, dan dengan kelakuan yang benar. Mestinya begitu. Ya. Kalau kita lagi menyembah Tuhan, mesti dengan tulus. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Penyembahan itu harus dengan segala seluruh hidup kita. Gak bisa cuma mulut, gak bisa cuma logika, harus dengan perasaan juga. Sebab penyembahan itu termasuk rasa cinta kita sama Tuhan. Bukan cuma pengertian. Cinta kita sama Tuhan tentu saja harus pakai perasaan. Gak ada cinta tanpa perasaan, saudara. Sebab kalau cuma logika orang sulit melakukannya. Tapi kalau motivasinya karena cinta, apapun dilakukannya. Dalamnya laut, tingginya gunung, akan ku seberangi. Katanya gitu, katanya cowok sama cewek. Itu kan masa promosi, lagi pacaran doang. Begitu udah lama aja. Di mall aja ditinggal istrinya. Heran saya. Saya sering lihat tuh di mall istrinya bukannya digandeng, ditinggal. Loh, itu mau kemana itu? Istrinya marah masuk ke toko aja. Ditinggal jauh. Masuk ke toko gesek aja terus. Balas dendam. Janganlah. Makin lama kita harus makin cinta. Iya enggak? Loh, enggak setuju kayaknya. Ibu-ibu pasti amin tuh. Makin hari kita harus makin cinta.
Jangan cintanya kalau masih muda doang. Nanti dengan bertambahnya umur kan garis-garis mulai muncul. Terus ada lukisan-lukisan flag. Tapi kita mesti makin cinta, kamu makin lucu mah. Lu kok ketawa? Makin lucu itu cute maksudnya. Imut-imut mah. Itu. Mamanya jawab, kamu makin amit-amit Pak. Makin tua bukan makin bertobat. Makin yang enggak. Aduh. Siang ini kita diingatkan kita semua buah sulung. Buah sulung harus harum di hadapan Tuhan. Persembahkan hidup kita. Mari kita bertobat lagi. Ya, sadari bahwa hidup kita ini cuma satu tujuannya. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Melalui setiap apa yang kita lakukan. Kerja, bisnis, sebagai guru ngajar, pelayan Tuhan di gereja, melayani yang benar semuanya. Itu sebabnya saya sering berkata kita itu keluarga loh saudara. Kita keluarga. Kalau ada yang susah kita saling tolong menolong. Kalau ada yang salah kita ingatkan. Tapi jangan kita sendiri yang selamat. Saudara bagikan kebenaran ini ke semua orang yang saudara kenal. Ditolak juga gak apa-apa. Gak usah pakai promosi. Bro coba dengerin deh bro. Tolong deh bro dengerin sekali aja. Gitu. Ya jangan selamatnya yang penting aku selamat dia mah biarin aja dia. Gak boleh begitu. Meskipun banyak orang gak mau terima gak apa-apa. Kita lakukan bagian kita. Itu bagian dari persembahan kita sebagai buah sulung. Sebagai buah sulung itu mempersembahkan yang terbaik. Kita berikan informasi ke banyak orang. Supaya semua orang mengalami hal yang sama, mengerti. Lalu cintanya sama Tuhan membara. Rohnya menyala-nyala. Sebab kita begitu dikasihi Tuhan. Banyak orang gak ngerti aja. Ada yang ngomong sama saya gak merasa Pak. Aduh. Ya kamu gak merasa tapi faktanya Tuhan cinta kita. Buktinya apa? Tuhan rela mati di kayu salib. Tuhan rela mati di kayu salib saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita ada di gereja kita ini, GMM, gereja mula-mula, kita belajar sama-sama. Jangan cuma belajar, dilakukan. Sebab persembahan yang benar itu melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma memberi uang mah gampang. Gampang, tapi melakukan firman Tuhan itu sulit. Jadilah berkat. Mulai dari lingkungan kita yang paling kecil, keluarga sendiri, suami istri dulu, anak-anak, orang tua, besan, menantu, cucu. Semua dibawa ke Tuhan rame-rame. Jadi keluarga di dalam Tuhan. Jangan cuek. Nanti keturunannya nggak ada yang kenal Tuhan lagi. Ayo semua dibawa dari kecil. Ada sekolah minggu. Ya. Mulai sekarang harus semangat. Ada orang kasih tahu saya gini. Wah Bapak rajin amat sih. Dari pagi sampai malam kirimin renungan, kirimin gini gitu. Kok rajin amat? Gak capek ya Pak? Ya kalau fisik sih capek. Tapi capek fisik tuh gak masalah loh saudara. Beneran. Asal kita semangat. Nah yang susah itu kalau capek hati. Lihat orang, oh kok begitu ya dia ya. Aduh capek hati itu. Tapi gak apa-apa juga capek hati. Karena kita memandang Tuhan Yesus ke depan. Saudara kalau mau jadi menang dalam Tuhan, jangan lihat kiri kanan. Kiri kanan kita, dia nyebelin tuh. Gue gak salah apa-apa, diomongin terus. Biarin aja, ngapain kita noleh. Kita lari ke depan, lihat Tuhan Yesus. Itu pemenang itu begitu. Mental juara itu lihat ke depan. Yang lalu lupakan aja, dulu aku malu-maluin ya, biarinlah dulu ya. Dulu gak masalah, kemarin Pak, ya kemarin lupakanlah, tapi besok jangan diulang lagi. Ya. Kan gitu mestinya. Amin ya saudara ya. Ingat kita semua buah sulung. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya apakah ada yang baru hadir pertama kali di sini? Tolong angkat tangannya kalau ada yang pertama kali. Wah.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini contohnya buah sulung. Yang pertama. Itu maksudnya, ya. Silakan kalau bisa ajak-ajak teman. Supaya berbuah-buah terus. Bukan untuk apa-apa. Supaya semua ngerti, iya ya, hidup cuma sekali. Aku sekarang semangat, aku buah sulung di hadapan Tuhan. Ku persembahkan. Ku mau belajar supaya pintar. Ku mau kerja keras supaya smart. Bisnisku urusin untuk nolong banyak orang. Wah, mantap itu. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Amin ya. Satu lagi ada pengumuman info nanti 3 Mei. 3 Mei kalau nggak salah. Tanggal 3 Mei itu ada impartasi spirit GMM di tempat ini. Sebenarnya impartasi spirit itu khusus pelayan Tuhan di GMM sebenarnya. Tetapi kita undang juga seluruh jemaat yang serius mau belajar bagaimana hidup benar. Spiritnya seperti apa. Termasuk hamba-hamba Tuhan di luar kalau mendengarkan boleh, dipakai juga boleh. Gak usah sebut GMM-nya juga gak apa-apa kok. Karena ini kebenaran dari Alkitab, bukan karangan saya, bukan. Ya, tanggal 3 Mei jam 7 pagi di tempat ini. Kemudian jam 9-nya ada seminar nama Tuhan. Nama Tuhan ini kan jadi polemik dari dulu ya. Namanya siapa sih Tuhan? Yahweh? Bukan. Yehova? Bukan. Lalu siapa? Nah, kita bahas di seminar nama Tuhan. Gitu ya. Oke. Yuk semua saya undang untuk bangkit berdiri. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami dijadikan buah sulung. Hidup kami, ampuni Tuhan, kalau selama ini kami tidak tepat. Kami menyimpang, tidak menjadi buah sulung. Mulai siang hari ini, kami mau belajar menjadi buah sulung. Agar menjadi yang seperti yang sulung, seperti Tuhan Yesus. Kami prioritaskan Tuhan yang nomor 1. Kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidup kami. Untuk itu ajari kami terus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan di tempat ini. GMM, gereja mula-mula. Engkau pakai Tuhan secara ajaib, luar biasa. Menjangkau banyak jiwa, menyadarkan banyak jiwa yang tersesat, menyadarkan banyak pemikiran yang tidak tepat,
menyembuhkan yang sakit jiwanya, yang banyak keinginan. Biarlah keinginan kita hanya satu, Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Dalam seluruh hidup kami, apapun yang kami kerjakan, kami persembahkan untuk Tuhan sebagai buah sulung. Terima kasih. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, mohon curahkan berkat-Mu atas kami semua. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hikmat, marifat, kesehatan dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Kepekaan akan kehendak Tuhan dan seluruh karunia roh turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara.